Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hakim Sibarani, NIM 19040332. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan organisasi. Pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan aliran teori organisasi. Aliran teori organisasi yang pertama yaitu aliran klasik dari tahun 1890 sampai dengan 1930. Konsep utamanya yaitu pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur dan rentang kendali. Teori yang mendasari adalah teknik dan ekonomi. Tokohnya ada Taylor, Money, Riley, Weber, Gann, Fayol F, L. Gilbert, and Grechunas. Sedangkan aliran kedua yaitu aliran perilaku pada tahun 1930 sampai dengan 1960. Konsep utamanya yaitu motivasi atau teori kebutuhan, komunikasi, teori kepemimpinan, dinamika kelompok, hubungan antar manusia. Sedangkan teori yang mendasari adalah psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Tokohnya yaitu ada Follett, Barnard, McGregor, Maslow, Herzberg, Homans, and Levin. Selanjutnya, pada tahun 1960 sampai dengan sekarang, muncullah aliran sistem dengan konsep utama teknik-teknik kuantitatif, holisme, terbuka atau tertutup, perspektifnya makro, dan fungsionalisme. Teori yang mendasari yaitu matematika, teknik, dan ilmu komputer. Tokoh-tokoh yang berperan pada aliran tersebut yaitu von Bertalanffy, Boulding, Eickhoff, Forrester, Cass, and Rosenzweig. Sedangkan pada tahun 1965 muncul lagi aliran yang baru yaitu kontingensi dengan konsep utama yaitu sistem terbuka, pendekatan preskriptif, dan hubungan yang dinamis. Dan teori yang mendasari yaitu sosiologi, studi tentang kepemimpinan dan manajemen, dan teknik industri. Tokoh-tokohnya ada Woodward, Thomson, Lords, Lawrence, and Gilbert. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evolusi organisasi dimulai dari fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah suatu sistem yang tertutup. Artinya, suatu sistem itu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase ini adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Dalam fase tradisional terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pembagian kerja, berupa kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil, maka akan muncul spesialisasi. Keuntungan dari prinsip ini yaitu para pekerja mengerjakan tugas sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Para pekerja makin lama makin bertambah ahli, para pekerja dapat menemukan cara yang lebih baik, dan para pekerja tidak harus pindah. Sedangkan kelemahan dari prinsip ini yaitu para pekerja dapat menjadi bosan, jemu, dan merasa tidak puas. Dan pembagian pekerjaan yang semakin terperinci sering menurunkan martabat orang, karena sering terlalu dipaksakan, karena manusia tidak seperti mesin. Yang kedua ada prinsip satu komando, yang berarti setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pimpinan saja. Prinsip yang ketiga pada fase tradisional yaitu prinsip sentralisasi, berupa pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Selanjutnya ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Apa sih itu wewenang? Apa sih itu tanggung jawab? Wewenang adalah sebagai hak memerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu, sedangkan tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Yang terakhir yaitu prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tertinggi. Wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Selanjutnya kita memasuki fase teori modern. Menurut fase teori modern, organisasi adalah sebagai suatu sistem terbuka, yang berarti organisasi itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan sangat bergantung terhadap lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. Ciri-ciri dari fase teori modern yaitu adanya interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ibaratkan dengan tubuh, menurut fase teori modern, organisasi membutuhkan energi dari luar dan menghasilkan output yang akan dikirimkan keluar. Selanjutnya, adanya sinergi atau falsafah Safulidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Seperti falsafah Safulidi, bagaimana bahwasanya bahwa satu
batang lidi tidak dapat menyapu dengan bersih, sedangkan 10 batang sapu lidi yang bekerja sama dengan baik dapat menyapu lantai dengan bersih. Selanjutnya ada keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan dapat diciptakan dalam keadaan statis dan dinamis, namun yang lebih baik adalah keseimbangan yang dapat diciptakan dalam posisi yang dinamis. Karena apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mengejutkan, maka organisasi itu tidak akan terguncang dan tetap seimbang. Selanjutnya ada ekuifinalitas atau suatu akibat yang sama. Ekuifinalitas berarti bahwa dalam sistem terbuka ada beberapa sebab yang berbeda dapat menimbulkan suatu akibat yang sama. Ini adalah tabel perbedaan fase teori tradisional dan fase teori modern. Fase teori tradisional memandang organisasi sebagai sistem tersebut, sedangkan fase teori modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Selanjutnya, fase teori tradisional memandang tujuan utama dari itu organisasi adalah efisiensi, sedangkan fase teori modern tujuan utamanya adalah mampu untuk hidup terus atau survival dalam lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya, fase teori tradisional menganggap lingkungan di sekitar organisasi dapat diramalkan dengan cukup pasti, sedangkan fase teori modern bahwasanya lingkungan itu selalu dinamis dan sukar diramalkan. Fase teori tradisional menganggap semua variabel sebab dan musabab dapat diketahui dan dapat dikendalikan. Fase teori modern menganggap sistem organisasi mempunyai lebih banyak variabel daripada yang diketahui pada waktu tertentu. Demikianlah penjelasan saya mengenai evolusi dan perkembangan organisasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.